Shalom Permata, kita bertemu kembali di PA Online kita hari ini. Bagaimana kabar lu? Kuharap kita semua baik-baik saja. Walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Dan walaupun kita hari ini juga masih PA secara online, aku harap semangat lu tidak akan pernah luntur untuk kita mengikuti yang namanya PA Online kita. Dan yang terpenting, jangan lupa kamu tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker kemanapun kamu berada, membawa hand sanitizer. Oke, untuk kita lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mari mengangkat pujian kita. Mari kita satukan hati dan jiwa kita, kita angkat pujian kita dan lebih semangat lagi. Tunjukkan sukacita lu bahwasanya kita online ini tidak akan pernah luntur semangat kita untuk mengikuti yang namanya kebaktian online ini. Mari kita angkat pujian kita katakan satukanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik memuji Tuhan. Memulai kebaktian ini, kita mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah PA kami Bapa. Ya Tuhan, walaupun secara online kami akan tetap semangat mengikuti ibadah ini Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya, perangkat acara, pemusik, beserta MC, dan beserta teman-teman yang mungkin ikut serta dan berbagian dalam ibadah online ini Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan, supaya kami juga akan kembali bersama Tuhan, memasuki ibadah Tuhan, rumah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama kembali. Inilah doa anakmu Tuhan Yesus, kami panjatkan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih dapat berkumpul mengikuti ibadah online kita ini. Kita mengangkat pujian kita, mari kita katakan bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Kita sembah Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita angkat pujian Tuhan, kita katakan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Musik memuji Tuhan.
memasuki firman Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Berikan tempat yang terbaik untuk Tuhan, posisi yang terbaik untuk Tuhan, dan berikan semua hati kita kepada Tuhan. Untuk kita sebelum memasuki firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita katakan, firman-Mu berkata kau besertaku, musik memuji Tuhan. Sebelum kita mulai baik kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang hadirat Bapa, syukur Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu,
masih menyertai kami Bapa hingga saat ini, dan kami juga dapat melaksanakan PA online kami Tuhan. Berkatilah kami Bapa di dalam melaksanakan PA online pada malam hari ini. Kiranya firman yang akan hamba sampaikan kepada jemaat nanti dapat berguna ya Tuhan. Di dalam tangan-Mu Hamba berikan semua persiapan maupun firman Tuhan yang akan disampaikan kepada jemaat Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Ya, kembali lagi kita bertemu di PA online Permata kita. Pada malam hari ini kita akan membahas judul ataupun tema PA kita, yaitu IT Networking, yang diambil dari Nats Yesaya 41 ayat 1 sampai 10 dengan tema bersama mewartakan keselamatan. Tujuannya adalah Permata GBKP yang pertama, mengetahui bahwa kabar baik ataupun keselamatan harus disampaikan kepada semua bangsa. Yang kedua, mau dan siap untuk menjadi salah satu jaringan dan membangun jaringan penyampai kabar baik ataupun keselamatan kepada semua bangsa. Baik, sebelum kita masuk ke bahan PA kita buka dulu Nats dari Alkitab yang diambil dari Yesaya 41 ayat 1 sampai 10. Jadi begini firman Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menyembuhkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukannya? Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil-panggil keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang kemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patriark, itu baik, lalu menguatkannya dengan batu-batu sehingga tidak goyah. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai aku yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolong engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian isi nats Alkitab kita yang menjadi bahan daripada PA kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom buat kita semua. Salam damai sejahtera buat kita yang ada ataupun mengikuti PA online pada malam hari ini. Ya, yang menjadi dasar ataupun renungan kita pada hari ini yaitu Yesaya. Di sini dikatakan dalam buku PA kita, yaitu selamat adalah kata yang dirindukan oleh setiap orang yang menjalani kehidupan. Dari awal saja sudah terdapat 3 itu kata selamat. Namun sebagai pendahuluan, selamat ini biasanya diucapkan dari satu orang ke orang yang lain. Dan biasanya kata selamat ini juga memberikan kesan yang positif gitu, baik yang mengucapkan maupun yang menerima kata selamat. Dari buku kita juga melihat beberapa contoh kata selamat seperti selamat untuk hidup yang baru, selamat dan sukses atas usahanya. Mungkin ada juga selamat ulang tahun, kesan positif yang kita sampaikan. Kita mengucapkan itu secara positif, orang yang menerima pun pasti merasakan hal yang positif juga. Tapi mengingat gitu,
persahabatan kita dengan orang-orang kadang-kala kata selama ini dipresetkan. Gitu. Kadang ada yang mengatakan selamat, gitu. Akhirnya kau jomblo kembali. Selamat, akhirnya dia memilih pria yang tepat ketimbang kamu. Itu memang salah satu kata selamat yang dipresetkan, namun kesannya tidak positif. Tapi yang pengalaman, gitu. Pernah kemarin itu saya menghadiri bersama teman-teman permata pastinya. Ketika itu ada salah satu orang tua anak permata yang meninggal. Jadi biasanya permata itu datang ke rumah, melayat, memberikan sepatah atau dua kata untuk makan, kemudian mengelai. Nah, itu seperti melayani, kita memberikan minum ataupun makanan yang sudah disediakan oleh tuan rumah, kita membagi-bagikannya. Jadi ada satu kejadian yang saya rasa agak sama dengan tadi atau pendahuluan ini yang mempresentasikan kata selamat. Ketika orang berduka cita, biasanya kita selalu mengatakan, aku turut berduka cita. Jadi ketika kami permata sudah saya mulai hendak pulang, jadi ada beberapa mungkin teman daripada rekan kita permata ini yang orang tua yang meninggal mendatangi lagi, ingin mengucapkan turut berduka cita. Tapi saya secara pribadi salah fokus ketika ada seorang anak perempuan ataupun permata sih, pokoknya dia teman perempuan daripada yang sedang berduka ini mengatakan selamat berduka cita ya bang. Mungkin itu salah satu kata yang tidak pas digunakan, tapi satu mungkin kesannya memang ingin memberikan hal positif, ingin mengucapkan turut berduka cita, hanya saja ketika dia salah mengucapkan, ya si rekan permata yang menerima tadi pun kayaknya nggak memikirkan sekali, ya deh makasih katanya gitu aja, padahal itu udah salah gitu. Tapi yang menjadi fokus kita bukan di situ, bukan membahas kata selamat tadi. Yang kita fokuskan di sini adalah peran daripada Yesaya, di mana dia yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang dilanda frustasi. Secara garis besar diketahui bahwa bangsa Israel ini sedang porak-poranda, jatuh karena merasakan pembuangan ke Babel gitu. Nah, adapun yang membuat bangsa Israel ini jatuh itu tidak terlepas dari perbuatan mereka sendiri gitu. Mereka berbuat dosa yang akhirnya membuat mereka sendiri jatuh gitu. Adapun dosa-dosa yang ataupun hal-hal negatif yang dilakukan oleh bangsa Israel tersebut, yaitu pemerasan moral, terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan dan menyembah berhala-berhala lain gitu. Itu yang membuat bangsa Israel itu merosot, akhirnya jatuh ke pembuangan gitu. Mereka merasakan frustasi, bisa dibayangkan gitu, frustasi mereka itu sangat mendalam. Jadi Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menguatkan bangsa Israel tersebut gitu, untuk menjalankan mereka bahwa saatnya mereka bangkit dari keterpurukan. Gitu. Di sini dikatakan mereka ini sangat frustasi, kecewa yang mendalam, bisa dibayangkan betapa kecewanya gitu. Bangsa Israel yang sudah dikatakan bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang paling utama, bangsa yang besar, tiba-tiba merosot jatuh, bukan dari ketinggian yang sangat tinggi, jatuh merosot ke lubang yang sangat dalam. Sampai katanya di sini apa? Bangsa-bangsa lain itu malah meledek gitu, meledek mereka gitu. Terdengar suara-suara sumbang di tengah keterpurukan mereka. Gitu. Frustasi gitu. Bayangkan saja gitu. Di zaman yang seperti ini saja mereka frustasi. Bayangkan jika bangsa Israel kemarin itu merasakan keterpurukan di zaman sekarang gitu. Di zaman yang sudah ada internet. Pasti bangsa Israel tidak akan mampu gitu. Tidak akan mampu menerima cemooh, apalagi dari netizen kedua gitu. Yang terkenal akan kebarbarannya gitu ya. Tapi mungkin kalau tadi ada netizen 62 yang sedang mencoba bangsa, mungkin salah satunya bisa contoh gitu. Mereka paling suka itu netizen bangsa 62 ini meledek adalah dengan pantun. Sedikit pantun yang bisa saya sampaikan adalah mungkin ketika bangsa Israel terpuruk dikatakan buah kedondong, buah rambutan, makannya di atas pohon mangga. Jangan bengong dong bangsa pilihan Tuhan. Di mana Tuhan sekarang? Mungkin seperti itu, mungkin saja seperti itu. Tapi di dalam keterpurukan ini rasa frustasi itu pasti ada gitu. Setiap manusia pasti frustasi dengan keadaan yang tadi itu pasti frustasi. Yang dikatakan bangsa pilihan tapi jatuh gitu. Nah, disinilah peran Yesaya di mana dia harus
membangkitkan, menguatkan kembali iman mereka dan keteguhan hati mereka, menyadarkan mereka kembali bahwasanya, hey, kita ini, kamu ini adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Enggak semestinya kamu ini seperti ini. Gitu. Pasti mereka secara frustasi, di mana Tuhanku? Pasti seperti itu. Apa-apaan ini? Katanya bangsa pilihan Tuhan. Tapi kok seperti ini keadaan kami sekarang? Nah, di sini peran Yesaya sangat penting gitu. Nah, apa hubungannya networking dengan daripada Yesaya? Di sini Yesaya ini menjalin suatu jaringan untuk menguatkan satu sama lainnya. Dengan keteguhan hatinya, dia percaya kepada Tuhan. Dengan imannya, dia mampu gitu menguatkan bangsa Israel satu persatu. Gitu. Kita bisa bayangkan pada zaman dahulu, Yesaya ini ya jalan kaki gitu, mengabarkan firman Tuhan itu jalan kaki, menguatkan satu dengan lain jalan kaki dari satu ke orang gitu. Kalau di zaman sekarang ya kita terbantu dengan salah satu contohnya ada internet, dengan diadakannya PA online ini juga salah satunya seperti itu, memberikan kabar baik gitu, memberikan kabar keselamatan. Sampai mereka juga masih tidak percaya meskipun mereka dikatakan sudah diberikan penguatan oleh Yesaya, mereka itu masih juga merasa tidak percaya gitu. Sehingga ada salah satu mungkin nats ataupun sebuah kutipan dikatakan bahwasanya dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Itu salah satu perumpamaan yang dikatakan Yesaya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sendiri? Sekalipun tidak, maka aku tidak akan melupakan engkau. Di sini sebenarnya pesan yang disampaikan Tuhan itu sangat dalam. Di sini sudah diibaratkan saja orang tua kandung saja sendiri bisa gitu melupakan anaknya, tapi Tuhan enggak. Gitu. Di sini Tuhan tetap berpegang teguh pada janjinya. Engkau bangsa Israel, engkau bangsa pilihanku, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dikatakan juga di situ Allah jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini dikatakan bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel itu sangat begitu kuat gitu. Meskipun kamu berbuat dosa, ya aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dikatakan juga bahwasanya setiap orang, dari sini kita bisa ambil bahwasanya setiap orang, baik itu bangsa Israel sendiri, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, ya harus ada hukumannya. Namun dari hukuman itulah Tuhan ingin menyadarkan kita, menyadarkan bangsa Israel bahwasanya, oh iya, ini adalah ganjaran atas apa yang telah aku lakukan. Dari ganjaran ini, dari hukuman ini, setidaknya aku sadar ternyata Tuhan itu masih memperhatikan aku. Jadi kalau perumpamaan dulu orang tua zaman dahulu, khususnya para ibu mengatakan, bersyukurlah kamu kalau aku masih marah sama kau. Mungkin itu bahasa seorang ibu biasa yang sering kita dengarkan. Kenapa seperti itu? Karena ketika aku sudah dimarahi kau, berarti aku nggak memperhatikanmu lagi. Itulah yang mungkin salah satu pesan yang pernah disampaikan orang tua kepada saya. Apalagi di dalam dunia pekerjaan, orang tua saya pernah berpesan katakan, banggalah atau bersyukurlah ketika kamu membuat kesalahan, bosmu itu masih negur. Berarti dia itu masih memiliki perhatian terhadap kita. Apalagi kalau dia sudah diam, kerja bagaimanapun tapi dia sudah diam, nggak ada tanggapan apapun, berarti sudah tidak ada perhatiannya. Begitu juga lah Tuhan. Bersyukur ketika kita melakukan kesalahan, ya kita dapat hukuman. Berarti Tuhan itu masih perhatian dengan kita. Apabila kita melakukan hal yang buruk tapi tidak dapat hukuman, ya mungkin kita sudah tidak didiri Tuhan, tapi sudah didiri iblis itu kan. Sebab anaknya sekalian nandangi si kakaknya yang yang jadi penduduk neraka, mungkin seperti itu. Nah, disinilah yang bisa kita ambil Yesaya di mana kekuatannya ataupun keimanan teguhnya dalam menyadarkan bangsa Israel gitu. Meskipun dia sendiri, dia tetap bersemangat lah kita bilang dalam memberikan atas berita keselamatan terhadap bangsa Israel. Mungkin di akhir cerita memang dikatakan
bangsa Israel itu akhirnya pulih gitu dari keterpurukannya. Mereka pulih atas keterpurukannya, itu tidak jauh daripada peran dari Yesaya itu sendiri. Karena dikatakan di sini di akhir daripada isi dikatakan bahwa Israel akan dibawa kembali kepada kemasyuran, masa keemasan oleh seorang terpilih yang disebut Mesias. Gitu. Dikatakan sepenuhnya berharap. Terus apa yang bisa dilakukan bangsa Israel? Tidak ada kecuali percaya dan beriman saja kepada Dia yang sudah berfirman. Apa artinya ini? Di sini dikatakan bahwa sepenuhnya berharap, pasrah dan taat dalam penantian dan janjinya Allah yang akan terlaksana pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kita percaya pada proses. Gitu. Kita percaya pada proses jika itu memang masih jalan lurus gitu, masih berjalan lurus ke arah Tuhan gitu. Ikut saja prosesnya. Setiap proses yang kita lakukan memang itu masih sejalan dengan arah Tuhan, itu nggak selalu mulus. Gitu. Pasti ada selalu yang berkelok-kelok gitu. Karena ikut di jalan Tuhan itu sama seperti dikatakan pandai besi ya. Gitu. Ketika seorang pandai besi membuat sebuah pedang ataupun membuat sebuah pisau, itu pasti prosesnya sangat berkelok-kelok juga gitu. Dari proses pemilihan biji besinya, dari proses pemanasannya, dipukul berkali-kali, biasa berkali-kali, seperti itulah jalannya. Jadi kadang kita yang percaya akan benar janji Allah yang akan terlaksana pada waktu yang ditetapkannya. Disitulah peran Yesaya dan berhasil kepada bangsa Israel. Nah, kemudian bagaimana peran Yesaya ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasikan? Di sini ada berikut ketiga itu aplikasi. Bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Di sini banyak dikatakan bahwasanya membangun relasi. Kembali lagi sebenarnya membangun relasi untuk memberitakan kabar keselamatan. Kalau bicara kata relasi ataupun jaringan, kita semua pasti tahu dari kita terlahir kita sudah diajarkan relasi, itu hubungan. Mungkin dari kecil kita diajarkan keluarga. Aku ini bapak lu, ini mama lu, ini abang lu, ini adik lu. Ini kan relasi, masih dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Masuk ke lebih dewasa lagi, dikasih tahu, aku ini bibi lu, aku ini mak uda, mak tua, pak tengah, ini bibi lu, ini bengkilan lu, ada bengkala, peliharaan bengkilan lu, contohnya gitu. Kebetulan kilang kemarin saat itu ada memelihara sejenis kerang, contohnya seperti itu. Masuk lagi ke dunia persekolahan, kasih tahu, ini teman-teman tuh, teman-teman dari kelas A, kelas B, kelas C, ini guru-guru. Masuk ke dunia perkuliahan, tambah lagi relasi kita. Tapi relasi masuk lagi ke dunia kerjaan, tambah lagi relasi. Ada perusahaan ini menjalin kerjasama, ada perusahaan ini dari kerjasama. Jadi semuanya itu bertambah relasinya. Namun yang relasi yang dimaksud adalah mewartakan mewartakan keselamatan. Oke, kalau mewartakan keselamatan kita mulai dari KKR juga kita tahu ini kawan-kawan KKR, ini guru-guru KKR itu. Lebih luas, kalau salah KKR itu dia event tahunannya piara, kalau nggak salah. Nah, mereka berkumpul, menambah relasi lagi. Masuk Hormata, kalau aku tidak salah Cimpa juga itu membangun relasi antar sesama. Nah, kalau di pengurusan aku rasa Permata biasanya menjalannya ke klasis atau ke rumpun-rumpun yang lain, baik melalui KP, PA gabungan bersama, PI gitu. Kalau di bagian pertuadiakan ada lagi MPL. Kalau di klasis MPL dulu, bukan Mobile Legends Premier League, bukan. Maksudnya musyawarah persekutuan kalau aku tidak salah itu. Nah, dari situ dibangunlah relasi agar muncul Yesaya lainnya yang mewartakan berita keselamatan gitu. Yang dapat menyelamatkan jemaat-jemaat ataupun saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam dosa. Di sini banyak dikatakan contoh, banyak orang yang tidak sadar hidup di jurang kehancuran, di jurang maut yang terpisah dari Allah. Banyak anak masa muda kini yang merasa bangga atas kebodohan dan nafsu liarnya yang berbahaya dengan menjadi pecandu obat-obatan, geng motor, kemalasan belajar dan tindakan bodoh lainnya. Nah, disinilah mungkin salah satu ujian yang kita alami saat ini. Banyak sekali teman-teman kita mungkin yang menjadi beberapa contoh yang ada di sini. Gitu. Kalau mungkin dari aku dulu, geng motor itu ada. Gitu. Tapi sangat sulit memang
ketika kita merangkul geng motor, apalagi kita tidak punya motor, gitu. Yang ada cuma sepeda, agak susah. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah balik lagi ke keimanan dan keteguhan hati kita. Gitu. Ketika hatimu sudah kuat, imanmu sudah kuat, mau percaya kepada Tuhan, ya silakan, gitu. Silakan. Jika ingin membawa mereka silakan. Tapi kalau dilihat dari ini lapangan sendiri, teman-teman kita yang seperti ini banyak yang selalu mengambil contoh instan. Gitu. Dikatakan di sini bilang bangga atas kebodohan. Salah satunya bangga atas kebodohan. Mungkin kita sering mendengar cerita bahwasanya, wah temanku ini dulu bodoh sekolah, terus malas belajar, tiba-tiba jadi orang sukses. Kayaknya aku pun bisa kayak dia nanti. Ini namanya belajar dari kebodohan, menurutku merasa gitu. Karena apa? Dia melihat orang secara instan. Maksudnya dia tidak melihat proses bagaimana temannya itu hidup kembali atau loncat daripada kehidupan yang dulu. Gitu. Kita selalu melihat dari situ. Gitu. Sama juga seperti geng motor. Gitu. Wah ini satu-satu kawan geng motor yang kami ini. Kayak manapun sama yang kehidupan kami. Gitu. Ya setiap hari ketemu gitu kan. Kemana-mana aja sama. Tapi pasti beberapa tahun kemudian, lah kenapa sih kau sukses aku masih kayak gini ya? Gitu. Nah kita tidak pernah melihat proses itu. Kalau pengalamanku ada yang seperti itu. Teman-teman dulu sekolah itu ada. Dulu zamanku dulu itu sering namanya yang game online Dota. Dia pulang sekolah main, pulang jam 7. Katakanlah si A dan si B sering main dulu, kan? Tapi si B ini panutannya adalah si A, kayak manapun sama ya kami ini. Tapi si B tidak tahu bahwa saya teman si A ini mengambil les privat. Gitu. Jadi pas di akhir tahun, pas kuliah, si A malah lulus gitu di salah satu universitas negeri. Nah, si B apa pun nggak dapat loh, kok bisa? Kata gitu. Kita kan sama setiap hari main. Ini yang menjadi permasalahan di permata sekarang. Gitu. Ketika dikiranya selalu sama, emangnya kehidupan setelah kalian berbisnis itu sama. Gitu. Maksud arti kata, ya kehidupan ketika kalian sudah tidak bermain game itu sama. Gitu. Pasti berbeda. Gitu. Nah, itulah yang banyak membuat permata kita terjerumus. Gitu. Terus disinilah peran kita sebagai permata untuk menyadarkan mereka. Gitu. Memang ini peran yang gimana gitu, sangat sulit, tapi kembali di sini patokan kita ataupun yang menjadi dasar kita adalah Yesaya ketika dia disuruh untuk melayani bangsa Israel yang sedang mengalami perburukan, itu kalau tidak salah umur itu kurang lebih 25 tahun dan dia 40 tahun berkarya ataupun melayani bangsa Israel sehingga bangsa Israel ini kembali bangkit dari keterpurukannya. Jadi yang menjadi patokan itu adalah Yesaya. Apabila Yesaya bisa, kenapa kita tidak? Semuanya itu dimulai daripada keteguhan hati kita, keinginan hati kita. Ketika kita mampu meneguhkan hati kita, ketika kita percaya kepada Tuhan atas proses yang akan kita laksanakan, ya semua itu bisa terjadi. Semua itu bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu, melalui jaringan-jaringan yang sudah kita kembangkan, baik dari PA gabungan, PA gabungan klasis dan sebagainya, dan sekarang juga dengan PA online permata, kiranya keinginan kita ataupun kemauan kita untuk memberitakan kabar keselamatan itu tersalurkan. Gitu. Semua jemaat, semua rekan-rekan permata ini kiranya mampu kita rangkul untuk sama-sama kembali ke jalan yang benar, gitu. Kembali ke jalan yang Tuhan, sama-sama kembali lagi menjadi jemaat-jemaat Tuhan, gitu, untuk memuliakan namanya. Jadi mungkin ini yang kita bisa aku sampaikan, semoga menjadi bahan renungan yang dapat digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari nanti. Jujur, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Bapa, PA kami telah berjalan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami sampaikan tadi Bapa dapat dipergunakan sebaik mungkin Tuhan oleh jemaat-jemaat-Mu ataupun oleh anak-anak permata Bapak, sehingga mereka semua percaya diri Bapak untuk menjadi Yesaya yang muda yang mampu memberikan kabar keselamatan dan juga mampu merangkul jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam terpurukan sehingga kembali ke jalan yang benar untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, PA ini masih berlanjut ya Tuhan, kiranya Bapak
memberkati sampai PA ini nantinya selesai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Pertua kami, Bang Edo, yang telah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Teman-teman, apa yang boleh kita ambil di PA kita hari ini, bahwa kita sebagai anak permata untuk dapat mengambil sikap Nabi Yesaya di dalam mengembalikan dan meneguhkan hati bangsa Israel di dalam mempercayai Tuhan, baik sikap dan rancangan yang telah dirancangannya. Dan di dalam menyampaikan atau memberitakan berita keselamatan kepada seluruh jemaat itu layaknya pedang bermata dua. Karena ketika kita menyampaikan, secara otomatis kita telah menerima Tuhan sepenuhnya. Apabila tidak, maka sama saja kita mempermalukan Tuhan di hadapan semua orang. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tidak firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian kita, musik memuji Tuhan. Ya, kita sudah sampai ke doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang telah dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkenan di dalam Bapa. Kami juga kembali mengucapkan syukur Tuhan, di mana Kau masih setia menyertai kami Bapa dalam melaksanakan PA kami pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami telah sampai kepada doa syafaat. Kami berdoa Bapa atas persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Hanya persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, yang kami ambil dari rezeki kami Bapa, dapat dipergunakan ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, dan juga dapat digunakan untuk kegiatan yang lainnya juga nanti ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan atas berkat terhadap hari ini. Terima kasih Bapak. Kiranya Kau memberkati kami semua yang telah hadir ataupun mengikuti PA pada hari ini. Jikalau ada teman atau rekan permata yang tidak dapat mengikuti PA hari ini Tuhan, kiranya Kau ketulan hatinya sehingga ia dapat nanti berkumpul kembali lagi Bapak untuk mengikuti PA online kami selanjutnya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk PA yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kiranya Kau berkati Bapak pembicara, perangkat acara, dan juga orang-orang yang terkait di dalamnya di Tuhan. Berkati mereka selalu Bapak, baik secara kesehatan fisik, rohani maupun batin Tuhan. Kiranya persiapan-persiapan yang nanti disiapkan untuk PA selanjutnya dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk kesehatan kami permata semua Tuhan, baik itu kesehatan orang tua ataupun kesehatan permata Bapak. Jikalau ada yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Kau pulihkan ya Bapak. Engkau ikut turut campur tangan Tuhan di dalam proses penyembuhannya. Berkati obat-obatan yang makan, itu juga dengan makanan yang dimakan, sehingga mempercepat proses pemulihan ya Tuhan.
Begitu juga dengan rezeki orang tua dan juga permata Bapa. Kiranya Kau tetap menyertai dan memberkati mereka Bapa dalam setiap kegiatannya maupun pekerjaan yang dilakukan ya Tuhan. Dan juga lupa kami Tuhan mendoakan perkuliahan, persekolahan, rekan-rekan ataupun anak-anak permata Bapa, meskipun persekolahan ataupun perkuliahan sampai saat ini sedang dilaksanakan secara online ataupun daring. Kiranya Kau tetap menemukanlah semangat mereka untuk menempah ilmu Bapa, sehingga mereka tidak ketinggalan atas apa yang mereka pelajari untuk tahun ini ya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami permata yang sedang melaksanakan ataupun sedang bekerja Bapa. Kiranya Kau juga memberkati mereka, menumbuhkan semangat mereka Tuhan di tengah kondisi sekarang saat ini Bapa. Kiranya Kau tetap menguatkan semangat mereka dalam melaksanakan pekerjaan, meskipun pekerjaan yang dilaksanakan itu dilakukan secara WFH ataupun secara tetap normal ya Bapak. Kiranya Kau tetap menguatkan kami semuanya di dalam masalah persekolahan, perkuliahan maupun pekerjaan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang saat ini yang masih berlangsung Bapak. Kiranya Kau menguatkan kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada Bapak. Di dalam situasi bagaimanapun juga kami meletakkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Bantu kami Bapak, berkati kami Tuhan di dalam menghadapi situasi seperti ini, sehingga kami tetap melaksanakan tugas kami dengan baik Tuhan. Kami juga dapat memuliakan nama-Mu di tengah situasi seperti ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal kami Tuhan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti Tuhan. Kiranya Kau berkati segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh panitia, berkati panitia kami Bapak, berkati seluruh perangkat acara, begitu juga dengan jemaat-jemaat kami Tuhan. Kau berkati kami semua sehingga kami nanti dapat menghadiri ataupun melaksanakan Natal kami yang akan dilaksanakan bulan Desember nanti Tuhan. Dan juga lupa kami berdoa Pak dan juga mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga Permata dapat melaksanakan ulang tahunnya dan merayakan ulang tahunnya ke-72 tahun ya Tuhan. Mengingat umur yang sudah muda 72 tahun ini Bapak, kiranya kami seluruh anak-anak Permata semakin dewasa baik dalam berkarya maupun memberitakan firman-firman-Mu Bapak, sehingga kami terus dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dan juga dapat merangkul anak-anak-Mu untuk terus berada di jalan-Mu ya Bapak. Dan juga lupa kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Permata yang akan merayakan ataupun yang sudah merayakan ulang tahunnya di bulan September ini tadi. Kiranya Kau berikan mereka umur yang panjang Tuhan, berikan mereka rezeki Bapak atas pencapaian umur yang telah mereka dapatkan pada bulan ini. Kiranya kuasa dan berkat-Mu tetap menyertai mereka di mana mereka berada Tuhan. Demikianlah doa siapa yang kami sampaikan Tuhan. Kiranya Kau berkati apa yang telah kami sampaikan melalui doa ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Mari kita angkat komitmen kita sampaikan berita keselamatan kepada seluruh teman-teman kita, seperti suara Nabi memanggil semua umatnya dan bersatu memberitakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Untuk itu mari kita angkat pujian kita, api kemuliaannya, musik memuji Tuhan.
tutup kebatian enda alu pototon Tuhan minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga belangdu ipabadiamin, rahmin kini rajaandu salahmin patendu ibas doni enda bagi surga. Berikan kami akan cukup ibas wala senda enda, alami salah kami bagi ini alami kami salah kala empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami hidup silatnya. Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sidekadekana. Amin. Selamat ulang tahun kepada seluruh pemata GBKP di Indonesia yang ke-72 tahun. Seperti yang telah ditetapkan, tema kita di tahun ini yaitu terbatas namun terkoneksi. Nah, dari tema ini dapat kita ambil bahwa walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap kuat dan tetap terhubung kepada seluruh teman-teman permata dimanapun kamu berada. Dan pastinya kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan selamat ulang tahun juga kepada kamu semua, terkhusus Permata GBKP Kilometer 9 Permata Immanuel yang berulang tahun di bulan September ini. Semoga kamu semuanya sehat selalu, tambah rezekimu, dan apapun cita-cita yang telah kamu inginkan dapat tersampaikan di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. PA online kita telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti PA online kita hari ini. Yang pastinya tetap jaga kesehatan dan kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan yang pastinya juga semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikuti PA online kita. Sampai jumpa di PA online kita selanjutnya. God bless you.